Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan hubungan hak dan kewajiban terhadap Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Pertama-tama, kami akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian hak dan kewajiban yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Joshua. Hak dan kewajiban. Jadi hak itu adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang. Sedangkan kewajiban yaitu tanggung jawab seseorang sebagai warga negara atau individu sebagai masyarakat. Contoh dari hak yaitu mendapat perlindungan hukum. Lalu contoh dari kewajiban itu mematuhi hukum yang berlaku. Perbedaan yang menonjol dari kedua hal ini adalah hak berbicara tentang apa yang kita dapatkan, sedangkan kewajiban lebih berbicara kepada apa yang harus kita lakukan. Oke, terima kasih atas penjelasannya, Joshua. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Stevanya, yaitu Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Terlebih dahulu dijelaskan oleh Steven. Saya akan menjelaskan tentang Pancasila. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia, dan nama ini terdiri dari dua kata Sanskerta, yaitu Panca yang berarti 5, dan Sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan sebangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya akan menjelaskan 7 poin tentang Pancasila. Untuk nomor pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Sebagai nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat bangsa Indonesia melalui penjabaran instrumental sebagai acuan hidup yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai serta sesuai dengan nafas jiwa bangsa Indonesia. Dan karena Pancasila lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia. Kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia merupakan bentuk peran dalam menunjukkan adanya kepribadian bangsa Indonesia yang dapat dibedakan dengan bangsa lain, yaitu sikap mental, tingkah laku, dan amal perbuatan bangsa Indonesia. 3. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia merupakan kristalisasi pengalaman hidup dalam sejarah bangsa Indonesia yang telah membentuk sikap, watak, perilaku, tata nilai norma, dan etika yang telah melahirkan pandangan hidup. 4. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia untuk mengatur tatanan kehidupan bangsa Indonesia dan negara Indonesia yang mengatur semua pelaksanaan sistem ketatanegaraan Indonesia sesuai Pancasila. Kelima, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum bagi negara Republik Indonesia. Sebagai segala sumber hukum di negara Indonesia, karena segala kehidupan negara Indonesia berdasarkan Pancasila. Itu juga harus berlandaskan hukum. Semua tindakan kekuasaan dalam masyarakat harus berlandaskan hukum. Keenam, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara. Karena pada waktu mendirikan negara, Pancasila adalah perjanjian luhur yang disepakati oleh para pendiri negara untuk dilaksanakan, pelihara, dan dilestarikan. Dan yang terakhir nomor 7, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Karena dalam Pancasila mengandung cita-cita dan tujuan negara Indonesia adalah menjadikan Pancasila sebagai patokan atau landasan pemersatu bangsa. Saya serahkan kepada Steve. Nilai dasar Pancasila. Nilai dasar Pancasila memiliki 5, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Kesatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima sila dari Pancasila merupakan perwujudan dari 5 nilai dasar Pancasila. Nilai dasar Pancasila merupakan hakikat, makna, atau esensi yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Nilai dasar ini bersifat universal karena merupakan sesuatu yang dianggap sebagai evident truth atau sebuah kebenaran hakiki yang disetujui oleh semua orang. Nilai dasar ini merupakan nilai-nilai positif yang berguna bagi semua orang. Nilai-nilai ini juga harus merupakan gambaran atau kristalisasi dari karakteristik komunitas yang dituju. Namun, jika Pancasila hanya berupa nilai dasar yang ada pada kelima sila tersebut, maka akan sangat rancu.
Oleh karena itu dibutuhkan nilai-nilai instrumental yang menjadi penjelas atau pemandu bagi kita untuk menjalankan apa yang diamanatkan oleh nilai dasar. Nilai instrumental Pancasila. Jika nilai dasar adalah intisari dari apa yang diamanatkan oleh sebuah sistem nilai, maka nilai instrumental adalah parameter, panduan, atau koridor yang memungkinkan kita untuk mewujudkan nilai dasar tersebut. Ketika nilai instrumental dikaitkan dengan perilaku manusia, maka hasilnya adalah nilai atau norma moral. Namun, jika nilai instrumental dikaitkan dengan keberjalanan negara, maka keluarannya adalah undang-undang, garis besar haluan negara, ataupun strategi-strategi lain yang bersumber dari nilai dasar. Intinya, nilai instrumental adalah instrumen-instrumen yang menjabarkan parameter dan cara untuk mencapai hal-hal yang diamanatkan oleh nilai dasar. Berikutnya akan dijelaskan oleh Zevanya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan Pancasila yang nilai praktis. Jadi, perwujudan dari nilai dasar dan nilai instrumental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya adalah menghormati perbedaan agama, cinta tanah air dan bangsa, dan sebagainya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi, Bhinneka Tunggal Ika itu adalah moto atau semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia Garuda Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika itu berasal dari kata bina dan ika, yang kalau disatukan berarti beraneka ragam. Tunggal itu artinya satu, ika itu artinya itu. Jadi Bhinneka Tunggal Ika adalah beraneka satu itu. Maknanya, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangwa, artinya mereka memang berbeda, tetapi mereka dari jenis yang sama karena tidak ada dualitas dalam kebenaran. Setelah mendengar penjelasan sebelumnya, saya beserta Theodora Yeremia akan menjelaskan hubungan hak dan kewajiban terhadap Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu hubungan hak dan kewajiban terhadap Pancasila sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, mengandung pengakuan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan menjamin setiap orang berhak memeluk agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing dan berkewajiban menjalankan keyakinannya dengan baik. Walaupun di Indonesia ada 6 agama yang diakui, tetapi warga Indonesia harus menghormati dan menghargai agama lain. Jangan kalian fanatik, hargailah semua orang baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Setiap agama pasti mengajarkan untuk saling menghargai. Salah satu sikap positifnya yaitu hormat, menghormati, dan bekerja sama antar umat beragama sehingga terbina kerukunan hidup. Berikutnya, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini membahas seluruh warga Indonesia itu memiliki persamaan derajat serta persamaan hak dan kewajiban antar sesamanya. Semua orang di dunia ini berhak untuk diakui keberadaannya, mereka berhak diakui kekurangan dan kelebihannya, berhak mendapatkan perlakuan yang layak dari pemerintahan maupun masyarakat lainnya. Kalau kewajibannya, menghormati hak orang lain dan memandang orang lain sama sederajat. Salah satu sikap positif, mengakui persamaan derajat dan hak dan kewajiban antara sesama manusia. Penjelasan berikutnya akan dijelaskan teman saya Theodora. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari sila yang ketiga sampai yang kelima. Hak dan kewajiban warga negara menurut sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Kesadaran kebangsaan Indonesia lahir dari keinginan untuk bersama dari suatu bangsa agar setiap orang memiliki hak-hak asasinya tanpa pembatasan dan belenggu dari manapun. Adapun kewajiban warga negara adalah untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan di dalam masyarakat,
sebagai upaya untuk menjaga keutuhan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini, hak dan kewajiban warga negara adalah hak untuk bersatu, berserikat, berkumpul, dan berorganisasi. Sikap positif penegakan hak dan kewajiban warga negara pada sila ketiga Pancasila antara lain: A. Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. B. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. C. Cinta tanah air dan bangsa. D. Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. E. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya yang sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Menurut sila keempat, kedaulatan rakyat berarti kekuasaan dalam negara berada di tangan rakyat. Kedaulatan rakyat disalurkan melalui sebuah pemilihan umum yang langsung dan demokratis untuk memilih para pemimpin bangsa. Kedaulatan rakyat yang terwujud dalam bentuk hak asasi manusia antara lain hak mengeluarkan pendapat, hak berkumpul dan mengadakan rapat, hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, dan hak untuk menduduki jabatan. Sikap positif penegakan hak dan kewajiban warga negara pada sila keempat Pancasila antara lain: 1. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. 2. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan dan kepentingan bersama. 4. Menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah. Yang kelima, mempertanggungjawabkan setiap keputusan musyawarah secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terakhir, hak dan kewajiban warga negara menurut sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut sila kelima, setiap warga negara memiliki kebebasan, hak milik, dan jaminan sosial, serta berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Sikap positif penegakan hak dan kewajiban warga negara pada sila kelima Pancasila antara lain: menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan dan menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain, menjauhi sikap boros dan gaya hidup mewah, rela bekerja keras dan menghargai karya orang lain. Saya serahkan kepada Yeremia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hubungan hak dan kewajiban dengan Bhinneka Tunggal Ika. Hubungan hak dan kewajiban dengan Bhinneka Tunggal Ika itu adalah saling menerima satu sama lain. Indonesia memiliki banyak kebudayaan, semua orang dapat menerima hak untuk menghargai sesama. Seperti arti Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Maka semua orang berhak dan berkewajiban untuk mendapatkan kehormatan satu sama lain dan menghormati satu sama lain. Bhinneka Tunggal Ika perlu diisi dengan nilai HAM agar tumbuh nilai toleransi di dalam tatanan masyarakat Indonesia. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ketik di kolom komentar. Terima kasih.